berharap bisa memasangkan cincin tu balik. Fijra simpan cincin tu datih Pak Zul. Indak dikenang-kenang di dunia. Kalau saya dikenang di dunia. Oh, betul. Itu. Kalimatnya hebat, merinding. Artinya kalau seandainya cincin itu tidak disedekahkan, maka cincin itu tinggal di dunia. Tapi seandainya cincin itu beliau sedekahkan, suatu saat nanti akan dipasangkan kembali. Masya Allah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat setia Sisi Lain Aspen, senang dan bahagia kembali dapat menyapa sahabat semua melalui layar ini. Dan izinkan saya mendoakan satu persatu, semoga siapapun yang menonton channel ini mendapat keberkahan, kelapangan, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama rezeki yang paling nikmat, yang paling kita tunggu adalah bagaimana nikmat keimanan yang sempurna tentunya. Sahabat, kembali kita hadir di ruangan ini, di ruangan yang sederhana dengan inspirasi yang luar biasa dari tamu-tamu spesial kita. Hari ini kita kedatangan tamu inspirator yang luar biasa. Nama beliau adalah Bapak Dedi Hermansyah. Gelar beliau adalah Intan Kayu, ya? Iya betul, Intan Kayu. Gimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bantuannya ndak lasuh kalau pakai Indonesia, nak. Iserancaknya pakai bahasa Wak sila betul. Bahasa Wak sila ndak lasuh lah. Sahabat, kita sepakati bahasanya kita pakai bahasa Minang, ya. Iya. Jadi alhamdulillah, terima kasih loh, panggilan Dedi, tapi ya sehari-hari bisa dipanggil Adek. Adek, iya. Adek, walaupun ada udah ada juga. Loh adik-adik di bawah. Ada yang di tengah tetap dipanggil Adek itu, tetap ya. Adek, ya. Dari berapa bersaudara sih? 7 orang Pak Zul. Intan, ya. Kita panggil Intan lah, yang apa ya, galah beliau Intan. Iya, sejak berumah tangga alhamdulillah dipanggil Intan. Intan, ya. Ada ya. Karena lah jadi udah gitu kan. Intan, boleh sehat-sehat aja, ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Anak-anak sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dusana yang akan kita bahas adalah bahasanya, mungkin izinkan kita mendoakan dengan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di awal. Karena memang rencana kami di awal dahulu, istri beliau bernama Fijra. Inilah inspirasi yang luar biasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ko. Rencana kami dulu ke bawah duo duduk di podcast tu kau. InsyaAllah dulu ada rencana di Fadil. Iya, ternyata itu ya. Ya, ternyata Allah punya rencana yang lain. Allah punya rencana lain. Sana beliau baru kepergian istri Fijra sekitar 23 hari betul. 23 hari, ya. Dengan 2 orang anak yang ditinggalkan. Satu diantaranya adalah si Hana, si adek yang dia kakak Maryam, ya. Iya. Jadi itu mungkin diantara itu sana yang mungkin perlu juga mungkin kita bahas, sampaikan pada kesempatanku adalah di samping inspirasi yang akan kita ambil nanti juga beliau adalah seorang owner dari sebuah usaha yang luar biasa. Sahabat mungkin tahu dengan Kadai Balabu. Mambali Manang, memakai sanang. Subhanallah, luar biasa, ya. Insyaallah, ya. Dan terima kasih, dan semoga kita doakan dan mohon doa sahabat, podcast Iko kita niatkan bersama suami beliau, almarhumah. Semoga apa-apa yang nanti inspirasi kebaikan dari Fijra mengalir hendaknya. Amin. Pahalo kepada si Fijra, ya. Amin. Kita mulai dari itu kalian dulu proses apanya kok Dima batamunya. Kan iko Dima batamu Intan dulu Jusi Fijra. Dulu kemarin tahun apa betul? Kemarin tuh Intan. Kau Ujung Batu. Iko Pekanbaru, Ujung Batu ko. Sebelum Pekanbaru, sebelum Bangkinang, ada belok ke kiri begitu. Oh, belok kiri, ya. Sebut Ujung Batu tu. Oh gitu, ya. Oh, ndak jauh mana lo si Korea? Sekitar 6 jam lah betul. Ya, betul. Jadi kebetulan kembaran Fijra. Oh, Fijra kok kembar? Kembar. Laki-laki kembar betul. Oh, laki-laki kembarnya. Laki kembar. Jadi kemarin tahu lah ke Ujung Batu. Iya. Jadi beliau ko pulang kampung. Kami sebagai perantau biasanya betul pas hari raya suku berjalan-jalan tuh. Oh, itu. Iya, suku jalan-jalan.
Sampailah jalan-jalan ke negeri Jambak Syanok betul. Jambak Syanok tu dia tengah raya ke ya? Dia tengah raya. Jadi rencana kapai menemui kawan yang di Jambak tu yang tinggal di Jambak. Gitu ceritanya betul. Iya. Termasuklah kembaran Fijra. Iya, betul. Kebetulan kembaran Fijra aku lama ngalih di Pasate. Bila ndak di rumah waktu tu. Iya. Yang ngado cuman mintu ambo kini sama Fijra di rumah. Yang ngado aja itu. Iya. Jadi nampaklah Fijra ko padusi berjilbab dalam waktu itu. Iya, betul. Niat waktu itu memanglah do nak ingin berumah tangga. Ramai cari-cari, kiranya rasu-rasunya wanita aku luar biasa rasanya. Lah terbesit dalam hati gitu. Iya. Betul. Beliau sedang menyapu di teras rumah betul. Masya Allah. Jadi itu tiba beliau sedang menyapu di teras rumah. Iya. Beliau dalam. Itu jarang kalau zaman kini. Yang untuk di rumah jilbab tetap dalam jarang. Oh iya betul. Kalau berperhatian betul ya. Iya betul. Kebetulan mintu amboko balapau. Iya. Balapau ada menjual pulsa. Oh iya. Di muka rumah balapau betul. Betul. Jadi alasan untuk mendekati diri alas caranya kau. Oh itu cari akal lah ya. Cari akal dulu. Betul. Padahal pulsa serang banyak dapat betul. Okey. Yeah. Sudah tu basic pulsa. Ambo berdua je kawan betul. Kawan ambo ku agak ceplas-ceplos orangnya kau. Iya. Kebetulan ambo kalau di situ tahulah kira-kira anak-anak gadis itu betul ya. Betul. Kenal je bang adik. Enggak, aktif Fijra. Iya betul. Enggak. Itu yang bang adik tu. Langsung situ cek kawan. Itu kawanku. Betul. Isi pulsa. Sampai situ je hari itu sampai situ betul. Jadi sebelum dilanjut berarti sado anak gadi insyaallah kenal. Ada sadonya dah betul. Banyaklah yang kenal je bang adik kau. Itu kira-kira. Tapi nancik kau nak kenal gitu. Iya. Betul. Berarti beliau memang orang rumahan betul. Orang rumahan. Betul. Kalau orang suka berjalan tahu je bang adik ya. Enggak sebenarnya betul. Iya, tapi lumayan lah. Abah yang ganteng yang putih aku yang tinggi. Waktu muda betul. Iya, kini kan itu. Oke. Jadi, aku penasaran betul. Ya. Mencari ramahnya, rancaknya masya Allah. Kalau dah waktu itu yang paling rancak tu betul. Iya betul. Besok balik situ balik. Balik situ balik betul. Beli pulsa je lain. Ada alasan. Okay. Alasan ke situ menemui abangnya balik. Oh iya, abang betul untuk boleh ya. Padahal abangnya kami tahu bahasa abangnya sedang mengalih sate. Iya, betul. Alasan sih betul. Iya. Nyari caro ya. Caro ke betul. Iya, betul. Dia tanya dia mintu bawa kini ke betul. Apa rencana nak? Oh gitu. Kebetulan pintu ambo ko kalau seandainya para lojo si Fajri, ni Fajri. Oh iya betul. Tanya kembaran ya. Iya. Tinggal si nomor anak ke ibu. Gitu. Tinggal si nomor anak ke ibu. Biar ibu hubungi kalau si Fajri lah tiba di rumah. Oh itu. Sampai situ sih Fajri. Jadi pas tu siap tu kami ke Pasateh Fajri. Waktu pertemuan kedua sebelum Pasateh, Fijra sobo? Masih serbo sedang di rumah. Berarti nanti makasih sampai juga kedua ya. Sangko kok sangko kok mintu sama. Tadi kan di terus rumah sobo awalnya. Iya. Nang kedua kok di mana sobonya? Sedang nampak di rumah. Sedang nampak di lapau enggak salah. Nampak di lapau. Tapi nampak skill itu luar biasa dia. Oke. Jadi orang ke maghrib waktu itu betul. Siap maghrib, ambo ditelepon nomor baru. Yang nelfon kiranya, nak, assalamualaikum nak. Ika ibu yang tadi. Lah solat nak. Iya. Solat maghrib lah bu. Isya yang lalu ibu. Iya. Alhamdulillah mula. Lalamunya menjaga solat jemaah apa Zul? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Isya yang lalu ibu. Oh ya, ayolah nak. Besok balik lah situ dia Fazul. Balik lagi. Apa gerangan lain? Cari cara Fazul. Cari lain.
alasan kawan kali betul. Alasan kawan. Alasan kawan. Katanya, kamu badabuk ke betul? Oh, agak mendingin badanku kayak. Iya. Kawan rasanya, ang penakui mah. Nah, baik lihat. Oh, itu. Iya. Jonda kok. Waktu itu Joto. Joto, okey. Waktu masih Corolla. Ya, okey. Corolla namanya kok tahun 90-an betul lah. Iya, Corolla lah. Corolla lah. Pokoknya Joto Corolla. Iya. Terus? Corolla. Sudah tidak serobok dah betul. Oh, tak serboknya lah. Serbok beliau ke dah. Nak ketiga nak serbok lah. Padahal hati lah pada dabuk tadi. Serbok tadi kuit tadi kau betul. Ya. Dia nak serobok. Sudah tu di pagarahnya mintu kini ikut dia kawan. Oh, dia kawan yang membawa dia kawan tadi. Sebenarnya kawan aku bu, dia mencari isteri bu. Oh, langsung cerita cina betul. Oh. Tembak dua balik. Iya betul. Iya. Dah ada kecil ibu kan? Dah ada kalau ada yang cocok dah ada. Iya. Jadi singkat cerita nak betul. Lambat sampai ke orang tua di rumah. Buat cerita aduh produksi luar biasa masya-Allah. Insya-Allah salihah pak. Kalau lagi rancak solehah, rancak agama mana dah ada. Gitu sih. Kecek gaya laki-laki. Gaya produksi gitu doh. Jadi singkat cerita lah sama-sama saling tahu orang tua. Serobok sama orang tua. Dia sama-sama setuju lah Pak. Orang tua yang Intan Surang di mana? Maksudnya di Bukit Tinggi atau di mana? Bukit Tinggi. Ya. Di kampung Pak. Enggak maksudnya di kampungnya di mana? Di Pantah. Oh, alirnya sealir Maya, searah Maya. Dia jambak okey, lewat. Okey. Ya. Jadi salamu kurang lebih 6 bulan betul. 6 bulan. Lah tukar cincin kami kan? Iya. Itu ambo semua Fijra bisa dikecek ndak pernah teleponan. Ndak ada telepon. Bisa ndak kecek ndak pernah. Kau calon orang rumah wah? Yang paling acok teleponan mintu. Oh mintu yang ngacok menelpon. Mintu acok nelpon. Masalahnya bantu-bantunya betul. Beliau kau sangat menjaga diri. Iya. Kan ulun halal kan? Iya betul. Kalau orang menjaga diri, otomatis harus menjaga lah. Waktu itu memang berniat untuk sungguh-sungguh berniat mencari yang yuwana betul. Iya. Bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar dunia saja indah. Dari mulai awal ke menikah, minta ke Allah untuk meluruskan niat. Luruskan niat. Menikah karena Allah. Masalahnya istriku akan dibawa bukan sampai dunia saja. Betul. Sampai ke akhirat. Otomatis mencari calon istri dengan cara yang diridhoi Allah. Lah, memanglah niat dah betul itu betul. Yang lebih acok teleponan itu mintuanya betul. Mintu sama iya betul. Nanya khabar. Mintu kami tak ada komunikasi. Seolah-olah kami tak ada komunikasi. Iya. Padahal ada kalau cara di kampung tukar cincin namanya betul. Iya. Tidak tunangan tukar cincin. Tukar tando. Iya tukar tando betul. Jadi lah sampailah hari screening. Sekali itu lagi bawa pasal pergi makan siap screening. Iya. Kakak tua kuah ke? Kakak tua dulu, tu bawa makan, tu hantar pulang. Sekali itunya. Sampailah nikah. Lah nikah. Alhamdulillah dikarunia 2 orang anak. 2 orang anak ya. 2 orang anak. Kini yang kadang lah kelas 2 SD betul. Kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Yang kita yang bawa kini. Masya-Allah. Hana ya. Tapi sebelum mak masuk cerita lah kadang kau ada nanti fikir dan bocentan. Yo. Pertanyaan ambo adalah apakah Fijra dapat itu di luar sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi? Yang Fijra dapat itu yang baru dapat betul. Yang Intan dapat Fijra kan waktu bujang-bujang kan kalau dapat orang rumah Iya. Pertanyaan di luar yang awak pikirkan atau di luar yang berpikirkan betul. Masalahnya ambo baca diri, tak mungkin ambo mendapatkan posisi macam itu. Kau tak sepantas ke itu ya. Tak pantas. Masya-Allah. Ya. Okey. Ya, ambo dapat cerita lu sudah tu betul. Kiranya datang kepada dia ke ustaz.
Ada LC bagai Bazul. Kalau mau ndak sekolah doh, itu tuh dia rayakan diri Bazul. Indak sekolah apa Intan? Indak sekolah, ndak sampai sekolah tinggi maksudnya Bazul. Iya. Tapi tu sempat sarjana, ndak sampai Ndak sarjana. sampai, memang ndak niu kuliah Bazul. Memang ndak niu. Jiwa bisnis tadi yang kita bahas, iya kan? Karena memang kuliah tu ndak mesti gitu. Tapi SMA tamat ya, tamat SMA. Man. Oh iya. Ustaz juga mah. Enggak Bazul. Oke. Oh berarti yang datang ada LC bagai ada Ustaz bagai. Ya kata Fijra. Kira memang Ustaz adik nak datangnya. Cuman alhamdulillah ambo dapat plus, ada nilai plus dari Fijra. Kalau cerita Fijra. Apa yang didapat? Kalau ambo ndak suka menanya sedang mengakini alah makan atau alun alah jago sayang ndak pernah ndak nio. Siapa? Ambo ka Fijra waktu masih like cincin tu apa tu? Iya, ndak nio. Masalahnya tu ketika like cincin ndak pernah nanyo. Ndak nio nanyo, takut takut mananya ke? Itu bisa merusak hati. Kalau nak pikiran ambo Bazul ya. Betul. Fijra pun gitu loh. Kami cerita-cerita yang serius. Kalau ingin bermesraan, setelah halal lah bermesraan. Mungkin Bazul lebih tahu tentang itu. Subhanallah. Ndak tuju Ustaz Ade kok. Kok mahkamah tinggi gini masyaallah. Okey, terus? Jadi, ada yang datang ke beliau kok. Fijra lagi ngapain? Ustaz ke Bazul? Ustaz kok. Sudah makan atau belum? Ndak nionya dah Bazul. Oh, baik. Sementara udah ke orang pasar, menjaga diri, menjaga hati. Termasuk menjaga Fijra tidak mengganggu. Tidak boleh ada Bazul. Iya. Masalahnya udah halal kan. Iya, betul. Iya. Jadi lah menang selangkah Ustaz ada dibanding Ustaz yang datangnya tadi ya. Masya Allah. Allah yang betul ya. Oke. Kita lanjut tadi akhirnya karakter luar biasa dari Fijra. Akhirnya Allah karunia 2 orang anak ya. Alhamdulillah. 2 orang anak si kakak ya. Iya sama Hana ya. Betul. Sebelum kita apa tadi itu karakter Fijra sewaktu muda itu apa yang membuat yang bisa jadi hikmah dan pelajaran bagi para wanita yang sudah dan akan nih. Fijra itu wanita yang lembut Bazul. Orang memang lembut nih. Keibuan nampak Bazul. Lembut. Keibuan okay? Nampak betul. Caranya berbicara ke ibunya nampak sopannya Bazul. Waktu muda Bazul ya. Iya betul. Setelah menikah lebih nampak lagi. Orang biasanya awal nampak habis tu tampak baganya. Setelah menikah nampak lagi Bazul, luar biasa. Iya betul. Lebih nampak ya. Lebih nampak. Jadi memang ibarat karakternya bukan KW ya, kayak asli. Asli luar biasa. Masya Allah. Oke. Berarti kesantunan terhadap orang tua. Santun sangat Bazul, luar biasa santunnya. Iya. Kepada suami tentu lebih Bazul. Masya Allah. Iya. Betul. Sahabat, mungkin kita salah satu almarhumah yang adalah istri dari Intan Kayu, juga salah satu dari murid kami dahulu waktu di lembaga HI PKPU ya, dan benar-benar luar biasa. Jadi bagaimana mungkin ada donatur yang sempat bertatap muka, mungkin di poin ini juga kita sampaikan bahwa Fijra sudah berpulang ke rahmatullah begitu ya, tapi mungkin yang ingin kita sampaikan kelembutan hati, cara pembawaan, hampir tidak ada orang tersinggung gitu ya, luar biasa Fijra ya. Oke, Fijra kemudian sudah menikah. Ya. Itu kan akhirnya Fijra ditakdirkan Allah. Intan tahu bahwa Fijra pernah kena penyakit kapan? Sebelum menikah Fijra sudah pernah bilang Bazul, tapi kurang di hati berbungu-bungu Bazul. Dapat ada gitu lah waktu itu Bazul. Oh, tapi dia terus terang. Hebat juga ya. Hati yang bos sedang bungus gitu. Apa yang terkena kecilnya? Ada ndak ketikonya hati sedang berbunga dah awak kalau udah Jawa awak komodiko pernah kayak gitu di kecil? Dah Fijra pernah sakit itu Fijra. Okay. Fijra pernah sakit itu dah. Ambo ndak peduli gitu sih pada waktu itu.
Tu kemudian tukar cerita lain gitu sih waktu itu. Tak mau Artinya sambung cerita tu dah. apapun itu Akan aku terima. Masya Allah, ya Allah. Kayaknya rasa nonton film sinetron luar biasa. Wah, Iko lebih indah dari cerita India. Masya Allah. Apapun itu akan, pokoknya ndak mau membahas malah sedikit pun tentang itu ketika itu ya. Cepat dialihkan. Iya, sebab tak ada orang yang sempurna Pak. Betul. Iya, betul ya. Masya Allah. Oke, lalu dialihkan. Dialihkan dengan cerita lain. Oke, kemudian setelah menikah kapan tahunnya? Pas hamil anak pertama. Pas hamil anak pertama ya? Iya. Mulai hamil, tu mulai ada tumor betul. Tumor. Cuman tak bisa diganggu. Kalau diganggu masalahnya mengganggu ke janin. Oh iya ya. Obat-obat keras mengganggu ke janin. Jadi tunggu usia kandungan 5 bulan. Baru dioperasi. Jadi itu hamil si kakak berarti ya? Hamil si kakak. Si kakak Itu ya? operasi kedua tu betul. Itu operasi kedua? Iya, operasi kedua. Operasi pertama? Waktu beliau masih kuliah. Oh kuliah ya? Sedang kuliah. Oh itu yang beliau sebut tadi itu ya? Iya, Rumah sakit kanker. Iya. Oke. Supaya pemirsa aja bingung sakit apa, memang izin awak menyampaikan satu kali memang beliau memang kanker payudara ya. Iya, betul. Kanker payudara itu ya. Berarti tahu kanker payudara berarti ketika usia kandungan 5 bulan. 5 bulan. Ya, pas awal-awal menikah tu betul. 5 bulan menikah. Itu masih tumor dulu kanker, masih tumor. Oh, ini beda tumor jo kanker kan? Oh beda kayaknya betul. Kalau kankerku Lebih ganas ya? Lebih ganasnya dari tumor. Oh gitu ya. Oh kanker lebih mengganas ya. Iya, Oh masih tumor ya. Masih tumor. Akhirnya operasi itu Pak ketika itu. Operasi. Alhamdulillah sembuh betul. Bisa Alhamdulillah sembuh menyusui ya. sampai lahirlah anak kedua. Lahir anak kedua. Anak kedua masih bisa. Masih itu ya. Masih sehat. Arti semenjak tadi operasi lahir anak kedua si Hana. Masih sehat. Masih betul. sehat ya? Masih sehat. Masih media biasa, aktivitas media biasa, masih sehat. Qadarullah Hana berusia 5 bulan tumbuh oleh apa tu? Oh Hana 5 bulan. 5 bulan. Akhir tumbuh kanker balik. Tumor balik. Masih tumor. Oh tumor. Masih tumor ya. Tumor balik. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama ya. Tempat yang sama ya. Oke. Itu lah berubah Bazul, berubah. Awalnya ketik. Melatih, alhamdulillah senang. Hanang sudah tu tak lama senang, tumbuh lah balik. Oh gitu. Si Fijra ala trauma aja operasi ko. Jadi tak ni operasi, berusaha je ubi-ubi herbal, ubi-ubi ala cuba dari Turki lah pernah cuba, ubi dari Rusia lah pernah cuba ubi dua-dua sesuai kemampuan kami Bazul ya. Iya betul. Jadi ubi Jepang lah pernah coba, kecil orang dari Jepang aja. Iya betul. Jadi artinya berbagai obat dan kemungkin lah dicoba lah ya. Mungkin sesuai kemampuan lah Pak lah dicoba. Sehingganya dia tak telok, dia takut operasi Pak Zul. Sampai Hana berusia kalau kini 5,5, berarti kurang lebih 4 tahun kami ikhtiar berubah. Ikhtiar berubah tanpa operasi ya. Tanpa operasi 4 tahun kurang lebih. Jadi semenjak tumor tu balik tumbuh, iya. Berarti dia melatui, kemudian 4 tahun dicoba dengan berbagai ubi ya. Iya. Oke. Itu sampai akhir-akhir kok dia tak tahan sakit betul. Dia nyerinya luar biasa. Oh gitu tanya. Iya. Pas siap lebaran petangku luar biasa nyerinya, tak tahan sakit pas serah Fijra ada. Kecilnya. Iya. Kalau dia medis cuma apa aja dia dah. Kurang lebih ada 3 minggu Pak Zul. Sakitnya luar biasa. Kalau kecil Fijra, tulang aku sedang disait-sait, untuk itu sakitnya. Tulang disait-sait. Iya, nyeri ke dalam tu Pak Zul ya. Tabayang Pak Zul sakitnya. Tabayang tu ya. Tulang kok. Disait-sait tulang di dalam. Tu kadang-kadang ada durasinya 10 minit tak masalah. 20 minit. Oh jadi nak rutin ya? Tumbuh? Hilang timbul Pak Zul. Yang paling lama dari siap maghrib sampai jam 10 malam. Itu luar biasa Pak Zul. Sakitnya luar biasa. Itu Fijra yang keluar yang mata Pak Zul. Mata beliau diam. Tidak pernah mengeluh.
Tidak pernah mengeluh. Ya Allah. Terkadang mulai letih, mulai lemah, dah tolong kuatkan Fijra. Kurang lebih 4 tahun betul. Pas beliau sedang ada rasa iman, aku tak jatuh tadi betul. Betul. Kadang naik, kadang turun kan. Kadang sedang merasa down, dah tolong kuatkan Fijra. Itu ambo lagi sesuai yang tahu betul ya. Betul. Allah tidak bagi ujian di luar batas kemampuan awak Fijra. InsyaAllah Fijra sembuh. Itu aja tadi. Kemudian kami berniat betul. Senang Fijra bisa pergi umrah semuanya. Ya anak ya. Ya dah insyaAllah. Amin. Senang sekitar 5 bulan yang lewat betul. Hampir tiap hari dikecil tu kayaknya. Bersemangat. Berarti itu acok disabuyan? Iya, untuk bersemangat betul. Acok disabuyan tentang kami punya cerita baik rumah rancak gitu betul ya. Pergi umrah sama-sama. Iya. Senang nantinya kalau cerita tu betul. Senang banget hatinya tu. Masya Allah. Itu 5 bulan belakangan. 5 bulan yang belakangan betul. Sebelum operasi. Sebelum operasi. Sebelum operasi yang terakhir kau. Fijra kau luar biasanya betul. Kata-kata negatif pun tak keluar dari mulut. Walaupun sedang sakit. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah keluar kata negatif. Tak pernah keluar kata negatif. Masya Allah. Kemudian luar biasanya betul. Beliau kalau ditanya tentang kabar oleh kawan-kawannya, beliau menjawab Alhamdulillah. Kadang kalau setahun kini ambo menjawab lepas betul. Apa beliau ambo yang paci? Kalau kawan-kawan beliau tanya, apa kabar Fijra? Apa jawab Fijra? Alhamdulillah saya buat dah. Kalau ambo tak Alhamdulillah ala kulli hal. Supaya orang tahu kami sedang menghadapi kau. Kadang sebagian kawan-kawannya tak tahu lepas betul. Kalau gitu, jadi tidak pernah dia tahu ambo dalam keadaan sakit ikut, tolong didoakan apa sekali. Tak pernah posting. Ambo sendiri tak pernah posting di media sosial. Berdoa di media sosial pun tak pernah betul. Iya, betul. Takut je gitu. Salah sampai berdoa awak. Salah sampai berdoa. Kurang nikmat awak berdoa ke Allah. Iya. Seakan-akan orang-orang tahu sedang berdoa kan. Gitu. Ya Allah, gitu, begitu ya. Betul ya. Ke dinding tembok dinding tu doa aja. Betul. Iya betul. Okey. Jadi tidak pernah mengeluh dan jangan sampaikan tidak pernah menyampaikan kabar tentang kondisi yang sedang sakit, berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah. Terkadang walaupun manusia biasa betul ya. Pernah lihat ucap dah Fijra kayaknya latih dah. Lihat itu betul. Tunggu saja lagi semangat. Takut Fijra dah. Takut apa Fijra? Takut Fijra tak sabar dah. Masya Allah. Itu ambo mendengar tu ya Allah. Takut kalau orang ambo insyaAllah sabar. Itu masih dia ragu betul. Tapi kalau takut ambo Fijra tak sabar dah. Berarti ini berusaha untuk sabar. Kalau menurut ambo betul. Berusaha mana untuk sabar. Terkadang kami acok dengan ceramah betul. Supaya menguatkan hati. 3 kondisi orang kalau sedang menghadapi musibah. Pak Zul lebih tahu ya. Betul. Tak jo Intan. Kau Intan yang melewati tak tahu begitu aja Intan melewati. Terus apa yang pertama bagi cekecang ke Fijra ya. Pertama orangnya ikhlas. Ambo panggilnya bila kau J betul. J. Kalau Fijra panggil ke dirinya Fijra. J. Ada 3 kondisi orang dalam menghadapi musibah. Itu dah. Pertama ikhlas. Terima tu. Dia tu ada level dia tu lagi. Apa tu dah ridho dengan takdir Allah. Dia tu ada orang yang lebih luar biasa je. Dia bisa tu je. Apa tu dah bersyukur atas musibah ditimpanya. Ya Allah, dia bisa Fijra tu dah. Dia bisa seolah-olah beliau berharap untuk bisa Fazul gitu. Itu luar biasanya Fijra Fazul. Ya Allah, luar biasa ya. Tidak pernah mengeluh nanti hal-hal yang bicara negatif. Udah tak pernah ya, menyesal Fijra apa itu. Itu acu ambo tekan gengnya Fijra. Udah beruntung punya Fijra. Walaupun Fijra mereka udah beruntung punya Fijra. Ikut amal dia dah Fijra. Jauh suruh Fijra. Amal dia dah. Tekana dia dah. Dulu waktu ada cerita ambo dengar apa ya? Waktu Utsman bin Affan dia pergi jihad. Kebetulan isteri beliau sedang sakit kareh. Anak Nabi Muhammad dah Fazal ya. Betul.
Usman, tak usah pergi jihad. Padahal jihad aku tantangnya suruh gua pasalnya. Rawat dulu istrimu. Istri beliau sedang sakit kali. Iya, betul. Ambo kanak-kanak hijrah. Udah, alhamdulillah ambo kami kalau masalah PT, alhamdulillah Allah lagi kemudahan betul. Kurang lebih ambo 2 tahun tak ada kerja betul. Iya. Jadi ambo tekadkan memang mendampinginya. Ya. Kurang lebih 2 tahun. Indak ke kadai-kadai gitulah betul lah. Le kadai sebentar saja, ndak urus kadai, ndak memikin soal kadai lah gitu ya. Ndak Allah aja lah diuruslah sama kawan-kawan anak dia di situ ya. Ada kakak ipar, adik ipar di situ. Ambo kitchen ke ya kebetulan yang jadi itu keluarga aja betul. Kini ada satu kadai le dong. Kitchen ke abang kadai dia. Pak ingin mengurus hijrah. Fokus ke hijrah dulu. Okey lah. Allah bagi kemudahan Pak Zul. Alhamdulillah kadai li berjalan lancar terus. Alhamdulillah ya betul. Di hijrah aku kayak memang butuh dampingan. Beliau sedang itu. Kalau ambo lengah, apa yang berfikir Pak Zul? Menyasa. Kalau seandainya hijrah singki umum, pasti ambo menyasa kalau ambo nak sungguh-sungguh. Iya betul tu ya. Iya betul ya. Tapi luar biasa gerak Intan ya. Andai kata dunia je nak urus, waktu pasti menyesal kadang. Betul. Sementara aku tanggungjawabku pasti minta pertanggungjawaban miswa. Ambo tekan itu Pak Zul. Ambo ingin membawa istri ambo sampai ke surga, itu cita-cita Pak Zul. Oh jadi cita-cita Intan membawa istri ke surga. Iya betul. Masya Allah. Luar biasa. Masalahnya kalau yang bodang Pak Zul ya. Sebagai seorang suami disuruh untuk menjaga diri dan keluarga di api neraka. Berarti disuruh ke surga. Itu yang bapak pahami gitu betul. Kalau separuh hati pasti ambo menyesal. Iya. Ditinggal-tinggal hijrah dalam kondisi itu pasti menyesal. Ambo tekan takut menyesal betul. Yang ingin bersungguh-sungguh. Betul. Ya Allah. InsyaAllah luar biasa ya. Pada akhirnya mendampingilah hijrah pagi, petang, siang dan malam. Iya kurang lebih 24 jam betul. Yang agak latihannya 1,5 tahun kemari lah betul. Tapi nya masih bisa berjalan kan Tan? Yang masih bisa berjalan, yang tak bisa berjalannya sekitar 1 tahun kemari betul. Memang setahun itu tak bisa berjalan. Sadonya. Oh serba gitu. Di atas kasurnya. Dan itu yang membereskan suami. InsyaAllah tidak suami. InsyaAllah. Luar biasa ya. Jadi beruntungnya seorang hijrah dan beruntungnya seorang Intan gitu ya. Iya, alhamdulillah benar betul. Ambo yang mana beruntung mana rasanya. Kok bantu itu kecil Intan beruntung kan mau maaf ya. Istri baik di mana tak beruntungnya? Karena akhlak beliau selama aku Pak Zul. Kami kurang lebih menikah tahun 2004 balik betul. Iya. 9 tahun lebih. Iya. Hijrah aku tak pernah menjawab sekali Allahnya. Tak mungkin ambo tak ada kesal selama itu betul ya. Iya. Sekali ada kesal. Tapi hijrah aku tahu mulai raut wajah ambo berubah, hijrah aku diam. Kadang-kadang nada ambo berubah betul. Ya hijrah tahu kan. Kalau biasanya ambo berubah tiga kondisinya. Kalau sedang keluar. Yang pertama orang kazan. Kadang-kadang sedang belanja milih-milih hijrah lanjut juga. Orang ni azan, tembolah sama itu betul. Kemudian perut litak, hijrah aku apa aku. Kemudian ke belakang. Biasanya sedang di jalan hijrah aku hafal. Kalau ni asyik milih, kalau posisi semua tahu lepas sedang belanja. Kalau masalah belanja tu nampak gitu ya. Iya betul. Hafal hijrah. Kalau raut wajah ambo berubah, hijrah aku hafal benar, diam betul. Nada ambo beda, kadang-kadang gas gitu kencang betul. Iya. Tahu gitu. Iya, betul. Hijrah diam juga malam atau malam besoknya. Dah, kalau ada hijrah salah, maaf ya dah. Ya Allah, sebenarnya ambo yang kesal gitu. Ya Allah luar biasa, bini ambo gitu dalam perasaan ambo betul ya. Dah, kalau ada hijrah salah, maaf hijrah ya dah. Itu kesal tadi itu ya Allah. Padahal ambo nak salah. Indah udah yang salah je. Tak je yang salah, udah yang salah.
Alhamdulillah Pak Zul. 9 tahun kami berumah tangga. Tak pernah kami bertengkar sekali Allah. Ya Allah. Allah yang bagi nikmat untuk itu betul. Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Apa Hana? Keren Hana ya. Gak apa-apa, ayo Abi ceritakan. Iya. Masya Allah ini ya. Bikin gambar ya. Anda bikin gambar tadi ya. Iya. Oke, tenang. Ya akhlak Fijra, ramahnya ke suami luar biasa Pak Zul. Ambo lagi pengopi tapi kopi herbal Pak Zul. Kalau waktu Fijra masih sehat Pak Zul ya. Fijra aku tahu ambil kopi herbal. Tak perlu disebut merek Pak Zul ya. Betul. Merek apa aja? Mana ada. Mana tahu ikokor salah satu resep bahagia lah bagi suami gitu kan. Herbal apa biasa dimakan? HPAI. Oh HPAI, oke. Kopi HPAI. Jadi ambo kan jam 5 sore jadwalnya pi anak betul. Sekitar 5:15 atau hampir 5:30 kopi kula terletak di meja. Ya Allah. Ya, okay. Jadi pas tiba di rumah tu, ambo minum kopi yang betul. Iko kalau dibuat film kok kayaknya luar biasa kok. Allahu Akbar. Oke. Jadi Fijra aku acu minta maaf. Walaupun tak sedang salah. Dah, maafkan Fijra ya dah. Fijra ada salah Ji. Ya tak ada salah Ji. Ya maafkan Ji dah. Bingung Bu Bazul. Apa yang kena maafkan? Iya. Rasu-rasunya biasa-biasa saja gitu. Iya. Apa nah? Apa sayang? Nih, tulis. Ana mau bikin gambar. Iya. Bikin gambar ya. Oke, Masya Allah. Dia wajahnya mirip Fijra nih sahabat. Iya. Nah, ini yang Fijra kita ceritakan. Ini mirip-mirip si Hana lah. Ini Yana ya. Nanti kita tonton videonya Yana. Iya. Ana mau bikin gambar yang tadi ya. Benar ya. Ini pintar Hana menggambar pintar nih. Masya Allah. Dia sebentar sebelum kita lanjut. Ini waktu di semenjak dipanggil amanya ke Fijra. Umi. Panggil Umi saja. Uminya pai lai baanya. Alhamdulillah cuman tiap hari cok ditanya. Cok ditanya ya. Teragak gitu. Tapi minta pai ke kubuah lain tak pernah. Baru cok. Kadang dalam sehari 2 kali. 2 kalinya dah ke rumah rumah mana? Iya. Gitu. Apa disampaikan ketika pun tan? Ketika Uminya ndak ada. Umi itu luar biasanya gitu betul. Fijra ndak ada hari Rabu malam. Sekitar Minggu pagi atau Sabtu pagi. Beberapa hari setelah meninggal. Bila aku mimpi. Apa mimpi? Jago lalu. Abi, Hana mimpi bi. Apa mimpi Hana? Umi dah sembuh sekarang bi. Udah bisa Umi jalan-jalan. Baca lalu cari kajiannya buat Bazul keluar. Abi, Hana mimpi bi. Apa mimpi Hana? Umi dah sembuh sekarang. Umi dah bisa jalan-jalan. Itu yang bila kecil Bazul ya. Baca lalu ya. Itu 3 hari sebelum Umi meninggal. Berapa sesudah Umi meninggal? Oh, sesudah Umi meninggal. Sesudah Umi meninggal. Allahu Akbar. Pintar Hana ya. Udah sembuh Umi ya nak? Masya Allah. Mana Umi sekarang nih? Umi sudah sembuh, udah jalan-jalan dia? Iya, taman surga Umi. Masya Allah, iya, taman surga ya. Masya Allah, udah jalan-jalan Uminya ya. Oke, berarti hampir yang tadi ya? Iya betul. Jadi akhir-akhirku operasi lah Fijra. Tidak tahan sakit tadi Bazul ya. Operasi, alhamdulillah Allah lagi harapan setelah operasi itu Bazul. Dia lagi harapan ya. Yang sempat awak teleponan. Iya. 8 dia duduk. Kita mulai jalan-jalan. Betul. Kurang lebih sebulan lebih. Oh, tulang pinggang sakit Bazul. Semenjak siap operasi, tulang pinggang terasa sakit. Sebulan lebih dari siap operasi. Iya. Berarti sempat menikmati sembuh 1 bulan lah ya. Kurang lebih lah ada Bazul. Itu sempat jalan-jalan kemana gitu. Sempat Joto kan bisa jalan ke pasar. Betul. Sempat pernah makan ke lapau Eni di Balingka Bazul. Iya betul. Bisa makan ke situ keluar. Iya. Setahun dah ada kamar-kamar kan. Iya. Setahun lalu ditampil lalu. Iya, sekolahnya luar biasa tuh Bazul. Masya Allah. Tiba-tiba si pinggang sakit. Coba ronsen kiranya pinggang beliau lah tegadua. Kerja dokter lah tegadua aja dokter. Jadi lah tumbuh balik kanker. Tambah sakit, tambah letih, tambah tidak bisa mangga-mangga Bazul.
Ibaratnya lumpuh tibunya. Lumpuh. Lumpuh. Itu berapa hari semenjak dari yang sempat jalan-jalan tadi? Sekitar 1,5 bulan lah betul. 1,5 bulan? Bisa jalan-jalan, 1,5 bulan bisa jalan-jalan belia. Habis itu lumpuh total. Lumpuh total. Itu kembali di tempat tidur. Iya. Tambah letih, tambah lemah betul. Kaki kau biasanya bisa gerak-gerak. Akhir-akhir kau tidak bisa digerak dah. Tapi awak mendengar berbicara masih respon biasa. Masih biasa betul. Terkadang anak-anak mengaji masih dipanggil baru. Sini nak. Jadi dia tertidur, terlalu mereka. Iya. Kaki tidak bisa digarian? Tidak bisa digarian. Tapi kepala masih bisa. Tangan masih bisa. Tangan masih bisa. Kaki yang hanya kaki ya, lumpuh kaki ya ke bawah ya, karena pinggang tadi kali ya. Iya. Itu di tempel lalu atau di kursi roda? Tempel lalu betul. Oke, tempel lalu. Oke. Iya. Luar biasanya masih sempat mengajar anak mengaji. Masya Allah. Alhamdulillah anak yang kadang anak kadang juminya beraja ngaji. Iya, mengulang kaji di sekolah di rumah ya. Mengulang di rumah ya. Masih pengen mengajar Maryam gitu. Maryam namanya betul yang kadang. Gigihnya betul luar biasa. Sabarnya luar biasa betul. Tak pernah ngeluh. Sayang bukinya gitu saking sabarnya sayang bukinya betul. Luar biasa sayang bukinya gitu. Tak niu meninggalnya seketika lah ya. Artinya ikolah samawa kecil orang tu kan ikonnya kayak sakinah mawaddah warahmah dape kayaknya di keluarga. Amin. Memang bahagia walaupun dalam kondisi sakit betul. Ketenangan di siku betul. Tenang rasanya di siku. Artinya nampaknya tenang gitu ya, saja gitu ya. Iyo betul benar betul. Masya Allah. Itu walaupun dalam keadaan itu hijrahku, kalau kini tak ada cerita betul. Betul. Tak mungkin beliau ria, tak mungkin beliau sombong, tak mungkin beliau ujub dah. Walaupun dulu kan sahabat ingin undang berdua cerita sekolah ya. Oke. Masih suka sedekah. Masya Allah. Dalam kondisi seperti itu, nampak status kawan-kawan beliau butuh ikut kawan-kawannya kan. Masih suka. Itu kalau setahun kemarin tempoh yang kiriman betul. Dah tolong kiriman tu dah tolong kiriman dia. Masih new itu. Masya Allah. Sedekah. Sampailah Allah. Kau cerita pemungkas dia betul ya? Iya, betul. Sampailah di akhir kehidupan beliau betul. Saking sabarnya menurut pandang betul ya. Sabarnya menghadapi ujian hidup namanya. Sehari sebelum meninggal kami saling berhikmah sebelum malam. Beliau meninggal hari Rabu malam, Selasa malam kami saling berhikmah. Sehari sebelum meninggal. Itu sempat saling berbagi hikmah maksudnya? Malam itu diskusi. Bukan diskusi. Cerita. Apa ceritanya? Yang menyejukkan hati. Cerita romantis menurut kami betul. Cerita romantis. Romantis benar. Kenapa betul? Dah. Bila sebelum lalu kebetulan anak kebetulan masih je kami lalu Maryam kakaknya iya anak lalu sebelah dah kakaknya Fijran dah lama dah sampai ngecek murid itu ya itu ambo sana feeling ambo lah Fijran kau dah lama lagi gitu betul lah gitu je sedekah je dah itu sebelum tu maafan ada orang je yang ngecek dah lama dia betul ya terutama udah dipicang mata beliau betul. Seolah-olahnya seluruh kesalahan orang yang pernah berinteraksi dengan beliau dimaafkan sadoh, dilapangnya hatinya sadohnya. Kalau mau dengar betul, orang yang ada waktu itu sahabat Nabi Amr bin As, Pak Zul kita tahu ya? Iya betul. Amr bin As ke penasaran. Penasaran ada orang dijamin Nabi 3 hari berturut-turut, orang yang lewat pintu masjid itu dijamin surga. Besok mesti itulah kecil Nabi. Orang yang lewat di pintu itu dijamin surga 3 hari. Sehingga Amr bin As penasaran apa amal yang dibuat oleh sahabat. Numpang nginap je malam di situ. Kiranya malam biasa-biasa wasinya. Jadi pas hari ketiga, Amr bin As kepenasaran diimbaunya lah. Sebenarnya Amr bin Niye, apa engkau dijamin Nabi 3 hari berturut-turut masuk surga. Amr bin Niye menanya apa ingin mengetahui? Apa amalan yang kau perbuat? Itu biasa-biasa wasinya. Amr bin As diimbaunya balik. Kalau salah tolong luruskan Pak Azul ya. Diimbau dia balik. Sebelum Amr lalu
ambo suku memaafkan seluruh orang. Hijrah di akhir kehidupannya dimaafkan seluruh orang Pak Zul. Ya Allah, ambo ngeh setelah beliau meninggal. Kemudian Pak Zul, berapa amalan luar biasa di akhir kehidupannya. Maafan udah ya hijrah. Udah banyak salah kaji. Ambo bajiknya. Iya. Ji, tahu ndak Ji? Prestasi tertinggi seorang wanita itu di akhir kehidupannya, suaminya bilang, ya Allah, hamba ridho dengan istri hamba ini ya Allah. Udah ya wana ridho kaja dengan penuh keikhlasan Bazul. Ambo sabut yang kena Bazul. Udah ya wana ridho kaja Ji. Masya-Allah. Itu luar biasa senang hati beliau Bazul. Maaf Bazul, mau cium keningnya Bazul. Siap ngecek tu Bazul ya. Cium keningnya, senang, senang hatinya. Ambo lega lah Bazul. Itu dikira jam berapa tuh Intan? Beliau kau lah berapa hari itu kan diskusi terakhir. Iya Pak. Itu diperkiraan di jam berapa tuh malam itu? Jam 1 atau jam 1:30 lah Pak. 1:30 ya. Iya. Okey. Yo narido dah kaji. Itu yuna pelong hati yang Bazul. Salah-salahnya selama kau tak pernah menganggap salah dah. Tandanya masih panjang umurnya, masih sakit, ambo niat tetap melayaninya. Gitu ridho ambo kini Bazul. Jadi awak terimalah apa setiap keputusan Allah. Mudah-mudahan awak ridho, berharap ke Allah. Awak ridho dengan ketentuan Allah. Yang ngecek dalam tadi Bazul. Awak ridho, awak kecek dengan Allah. Sesungguhnya kami milik Engkau ya Allah, dan akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, agilah kami pahala dalam musibah kami ini. Kemudian gantilah musibah kau dengan lebih baik. Sama-sama berharap, ya Allah, berharap kepada Allah, Allah ganti musibah kau dengan surga Firdaus. Itu doa kami malam tu Bazul. Kalau dulu salah, maafkan salah udah iya dah, hijrah gitu dah. Maafkan salah udah. Lah dapat itu suami sudah tu Bazul. Yang terkena dia ambo, cerita yang lain, sedekah dia sedekah setengah lah. Matawan feeling ambo, matawan firasat hijrah ko salah. Enggak dah. Sampai nyucik murid tu ya? Iya, enggak dah. Di rumah sakit lah suruh sedekah Bazul. Mereka suka sedekah beliau. Betul. Kan? Tapi lu dah sedekah di rumah sakit petang. Kami kebetulan hijrah aku keluar dari rumah sakit hari Minggu. Separuh. Bila nyurah separuh, surah separuh Bazul. Iya. PT-nya lah, ada seketik Bazul. Tapi lu dah sedekah di rumah sakit petang. Alun jadilah. Sedekah separuh di? Enggak ada. Kebetulan PT beliau ada ambo pakai Bazul. Alai di dalam rekening. Enggak ada, sadunya dah. Ambo transfer malam. Kecil. Iya. Itu di jam berapa tuh? Itu ada sisa jam dah Bazul. Lah tengah malam. Tapi perkiraan tengah malam ya. Tengah malam tu minta disedekahkan seluruh hartanya. Seluruh uang. Seluruh uangnya. Seluruh uang. Yang ada ambo di rekening ambo Bazul ya. Iya. Transfer lah malam tu. Jadi lah besoknya Bazul. Nyo nak lalu ada Bazul. Nak lalu-lalunya dah kau. Memang kalau ambo baca sebagai salah satu akibat sakit itu susah tidur. Susah tidur. Sampai lah besok tambah sesak enggak beliau Bazul. Itu sampai pagi dak lalu-lalu apa namanya tu? Berhari-hari dak lalu. Berhari-hari dak lalu ya, betul. Sampai kadang-kadang minum obat lalu bagai. Okey. Jadi yang buat fikir-fikir lah barat tanda-tanda serugo ni dapat hijrah tadi. Awak kan Bazul? Awak ditentukan berakhir kehidupan awak. Betul. Di situ awak ditentukan. Betul. Perjuangan garis finish. Di atas apa awak diwafatkan. Kalau hijrah tadi dia meninggal di atas ridha suami, kemudian dalam keadaan yang sabar menghadapi sakit, bersaling memaafkan di antara kedua suami dan kesalahan orang lain. Ya, itu jaminan surga Abu Dangga Bazul. Dapat ridha suami maka Allah akan mencatat nama hijrah di 8 pintu surga. Betul. Silakan masuk dari 8 pintu surga. Kebetulan Allah tuntun lisan kutub mengecek. Namun tak tahu kalau hijrah besoknya kepada Bazul. Tak tahu dah. Memang tak ada firasat ya. Setelah itu. Walaupun kadang-kadang mungkin agak ngaur atau halu gitu, halu nasinya kali gitu ya. Memang kau buat separuh salah sedekah ni, tak sadunya dah.
Bila bersedekah, besok tambah sesak masalahnya. Jam berapa tuh besoknya? Tumor dia lah tumbuh di paru-paru. Di hari itu pun lah masih pendek-pendek nafas beliau. Masih motor-motor besoknya. Besok pagi balik kan. Jadi kira-kira ngambilkan hitungan sampai 3 gitu atau apa? Oh sesak gitu. Memang sesak angok iya, gitu masalahnya ya? Tumor lah tumbuh di paru-paru ya kan. Lah sampailah asar besok sebelum wafat betulnya sebelum meninggal. Beliau menyuruh mencari oksigen. Okey. Pergi lambu ke pasar cari oksigen. Kembaran beliau siang lah pulang. Lah pulang. Jadi ada kami bertiga di rumah. Mintu ambo kembaran Fijrah Fajri. Kemudian abang ipar ambo sore pulang loh. Sore tu Fijrah mulai latih. Oksigen dapat. Dipasang oksigen. Dia senang je beliau. Fijrah senang dah pakai kain lapang rasanya. Terbantu nafas Fijrah dah. Sampai dekat maghrib Bazul. Solat maghrib dulu. Dia boleh latih Bazul. Kaki dingin. Berasa dah lama dah. Oh gitu. Iya, telefon orang gaib di kampung kan. Tak ada angkat. Siap maghrib adik nelfon. Dan nelfon dah tadi iyo. Oh, Fijrah sedang latih tolong doanya. Biasanya tak nium minta doa dah Bazul. Tolong doa di. Tak lama siap tu. Oh, apa tiba? Orang gaib mau tiba. Siap maghrib lah mulai latih. Matu mulai terpicing-picing. Tangan kaki borosok lah dingin. Tangan lah dingin. Mungkin kau ikut lah sampai ke Jambu Bazul. Ambo talkin kalah Fijrah. Dia dengar udah di. Ambo suruh yang lain diam supaya tak nangis-nangis. Lain nangis-nangis. Boleh nangis jangan keluar suara supaya tak ragu Fijrah apa yang didengarnya. La ilaha illallah. Dijawab beliau Bazul. La pada sedang latih kondisi latih mana? Bidan pun latih bo. Pembawa bidan dekat rumah. Untuk mencek kondisinya. Iya, matawan. Pindah hari itu dah gitu. Betul. La ilaha illallah. Dijawab beliau masih respon. La ilaha illallah. Kecik Fijrah. Dah tu diam. Tu ambil ulang tadi. La ilaha illallah. Baru jagonya dia Bazul. Tu sempat terjaga matunya. Jago. La ilaha illallah. Karya suruh Bazul. Banyak saksi ambo mintu kembaran Fijrah abang ipar. Iya sayang. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disambung beliau Bazul. Oh sempat membaca Muhammadar Rasulullah. Suara lantang. Allahu Akbar. Sudah tu dia latih kalau mau dengar latih. Allah di ambo gitu kiranya ilmunya Bazul. Kebetulan Mando tibo. Kalau lah tak ada kata-kata terakhir setelah itu tak usah ditakin ke lebang. Ya. Lah dah kek Kaisar orang azan. Memang tak kecil-kecil ada Bazul. Semenjak keluar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu hilang tanpa suara lain. Iya. Tapi nafas masih ada. Sesak gitu. Okey. Orang kata Nisa. Ya Allah, azan Isa Fijrah masih ada ujar Bazul. Mau berharap sembuh waktu itu. Bila angkat ikut Bazul. Ikunya dia lama terletak di kasum sakit mungkin dia angkat tu bantu bang angkat pinggang ni kan. Azan Isa ambo ragu Bazul. Ya Allah, engkau memanggil. Sementara isteri sedang butuh-butuh mana? Yang boleh tahu, yang pahami waktu tu, kalau bertemu kewajipan Allah dengan kewajipan manusia, dulu kan kewajipan Allah. Yang boleh pahami waktu tu Bazul. Ya Allah, mau berharap setelah Isa Fijrah aku masih suruh bawa dan ya Allah. Nunggu orang kebetulan mau ke rumah ada masalah. Nunggu orang pas niat takbir. Imam takbir masalah, ambo bayi. Ya, betul. Lah siap-siap pokoklah mulai solat apa tiba gitu ya. Tiba gitu. Okey. Setelah salam pun tak zikir lah. Langsung kerja pulang. Langsung ke rumah. Kira Fijrah masih ada. Cuma tak ada kecil-kecil ada. Kembaran Fijrah masih talkinkan Allah. Kebetulan semando dia ambung ngecek. Kalau tak ada kata-kata sudah tu bang, tak usah talkinkan lah. Ngaji bang untuk bantu penafasnya. Mau baca Yasin bang. Mau baca Yasin. Baca Yasin hampir kun fayakun. Fijrah kun ada. Ambo baca sambil nangis Bazul. Kadang-kadang 2 ayat nangis ambo. Orang yang disayang kepada Bazul ya. Baca 3 ayat nangis. Tanti-anti. Orang pun ambo pun baca dah. Dia taruh dia orang ambo supaya tetap taruh yang baca.
hampir kun fayakun. Satu ayat terakhir hijrah kun adalah itu terakhirnya ada. Gigi saya kan nampak celah bentuk senyum betul. Sampai di kafan masih nampak celah senyum. Itu, ya? Iya. Masya Allah. Sadarnya ambo betul. Kiranya hijrah ke Allah tampakkan tanda-tanda di akhir kehidupannya. Bukan hari itu ambo sadar betul. Setelah beliau meninggal. Artinya hari itu tidak ngehok sama sekali. Karena memang itu ya. Itu diperkirakan dia siap Isanya meninggal. Pas siap ambo Isa melari pulang, baca Yasin siap tunya betul. Paling baca Yasin tidak sampai 10 minit dah. Sampai kun kata kun fayakun tadi ya. Iya betul. Sahayat dari terakhir tak ada. Kiranya hijrah mungkin nunggu ambo betul suami. Nyu pingin dah kira yang buat tarik. Memang luar biasa. Allah tampakkan rasanya betul. Sedekah. Kebetulan dalam dompetnya masih ada. Kita mau balikan Al-Quran. Buat titip di rumah-rumah tahfiz. Betul. Rumah-rumah itu di musalah buat titip. Piti ambo abang petinya sedonya betul. Betul. Kemudian ridho suami. Betul. Ngeh namo bisu baru. Ya Allah, engkau tampakkan ya memang luar biasa. Nikmat dari Allah. Kemudian memaafkan seluruh kesalahan orang betul. Itu jaminan surga. Berapa jaminan surga dapat. Kemudian beliau kami malam berusaha ridho ya. Ridho dengan takdir Allah. Minta ganti surga Firdaus. Kau kesempatan masalahnya perjuang kau tidak mudah perjuangan menghadapi sakit. Kadang boleh latih betul. Ada merasa latih. Tak mungkin boleh ada merasa latih. Ada pelampai jam betul. Ya Allah latih. Pin ambo dak niyo mengecek latih. Masalahnya menjadi beban di hijrah. Itu pengen ambo Fazil ya. Kalau hijrah sekali wajar ngecek latih. Dah sakit dah. Iyo. Pas bila sedang sakit itu ambo berusaha ruqyah betul. Kadang-kadang kecil orang dari ruqyah ke bisa sakit dah. Itu saja betul. Dan kalau tak ada daya je, la haula wala quwata illa billah. Itu saya baca je. Iyo dah. Itu baca. La haula wala quwata. Medis tak tahu, herbal tak tahu. Itu berserah kata. Iya. Jadi kalau mau latih ya Allah. Kadang-kadang kecil tu balik lah betul ya. Betul. Beliau sedang sakit. Kadang-kadang susah mengendalikan diri. Tambah dah keluar je. Malam betul. Buat tas. Keluar. Kecil orang betul. Ambo dengar. Obatilah keluargamu dengan sedekah. Dan ambo keluar malam-malam tu betul. Oh, pergi mengantarkan sedekah. Kan ada orangnya kadang tidak. Oh gitu. Iya. Betul. Alhamdulillah. Hijrahku sekolah sedekah. Ada cerita di tengah kecil betul. Boleh apa je? Boleh entar. Saking sukunya betul. Kalah ambo. Apa ceritanya entar? Cerita cincin tunangan tadi betul. Oh, cincin tunangan. Sekitar setahun yang lewat. Saking luar biasanya hijrah sedekah. Dah. Hijrah pengen sedekah terbaik dah. Hijrah aku. Sedekah lah. Biasa sedekah. Iya. Biasa. Dipikir-pikirnya. Ya, maaf ya dah. Hijrah pengen sedekah cincin dulu dah. Ya Allah, dalam hati yang buat betul. Ikut paling berharga. Bukan masalah nilai kan. Betul. Histori ini Histori. Kenang-kenangannya kok. Ya Allah, ikut paling berharga di hijrah ke. Di dalam hati kau. Iya, dalam hati. Ya Allah, nak tega buat betul. Udah sedekah sebanyak tu deh, senilai tu deh. Boleh sebut nominal betul? Boleh. 2 meh betul. Cincin 2 meh. Pas sedekah segitu deh. Agak masuk dalam tas nulia betul. Kebetulan cincin yang dipakainya tu. Masuk dalam lihat sedekah lah senilai itu. Sekitar sebulan berlalu, hijrah aku pengen sedekah balik. Ya kak. Iya. Hijrah pengen sedekah dah. Iya. Yang terbaik dah. Masya Allah. Sedekah lah. Yang terbaik ambo lah langsung feeling yang terbaik dia itu pasti cincin tadi kau ya. Masalah yang gak-gaknya mungkin itulah kepikiran. Iya. Bukan sedekah iko rumah tanah ndak. Ini masalah histori gini. Bukan masalah nominal betul ya. Sedekah lah. Akhirnya ambo nak nyonahan dia betul. Itu saking luar biasa hijrah sedekah betul ya.
Tak nyomu tahan, akhirnya lepas cincin. Sekitar setahun yang lewat. Setahun yang lewat. Tapi intan tak ada rasa kecewa seketik. Tak. Bangga Pak Zul. Bangga. Ya Allah, dalam hati ambo ya. Luar biasa ini. Kalah ambo ya Allah. Kalah. Kami Pak Zul. Ambo berharap bisa memasangkan cincin tu balik. Fijra simpan cincin tu datih Pak Zul. Indak dikenang-kenang lo di dunia. Kalau saya dikenang di dunia. Oh batu. Itu. Kalimatnya hebat merinding. Artinya kalau seandainya cincin itu tidak disedekahkan, maka cincin itu tinggal di dunia. Tapi seandainya cincin itu beliau sedekahkan, suatu saat nanti akan dipasangkan kembali. Masya Allah. Kamu ingin berharap bisa memasangkan di surga ya karena kembali memasangkan cincin di bidadari syurga ya. 2 kali beliau pengen sedekahkan, kali kedua nak buat agah dah. Kini baru terasa ya. Andaikan dulu dilarang ya kan dengan ya. Betul. Nilainya tadi bukan jumlah angka tapi historinya tuh. Historinya luar biasa dia betul. Ya betul. Sehingga Allah tampakkan di akhir kehidupannya bila sedekahkan seluruh uangnya betul. Masya Allah. Luar biasa Intan. Luar biasa. Ina bangga rasanya punya isteri model Fijra. Iya. Tanang di situ pasal gitu. Betul. Tanangnya di situ. Hakikat yang sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi kalimat warahmah itu bahagianya di dalam satu bari dalamnya pas. Walaupun fisik latih merawat. Iya. Tapi tenang cukup tenang walaupun terbaring tenang. Tidak banyak, mohon maaf ya Intan ya. Tidak banyak laki-laki yang mampu bertahan seperti itu. Karena betapa banyak, mohon maaf, begitu kita ketemukan di lapangan kan gitu kan, kita berbicara fakta maksudnya yang ada di lapangan kan gitu. Iya, begitu istrinya dapatkan care itu, suaminya lari. Tapi Intan itu kan banyak ditemukan, banyak atau memang ditemani tapi jarang yang sabar. Tapi ini ada 2 insan hamba Allah yang selalu bersabar atas takdir yang Allah timpakan terhadap dirinya. Allah yang mudahkan. Masya Allah. Ini memang sosok inspirasi 2 orang. Insya Allah kedua-duanya insya Allah bismillah kayaknya memang kalau Fijra Lajaleh dan tentu kalau dari tanda-tanda rasanya tentu cahaya-cahaya itu lah kadibawa oleh Fijra nanti untuk suami dan anak-anaknya beserta keluarga yang lain. Amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Terkadang Pak Zul, macam buat cerita balik Pak Zul ya. Kami suka sekali mengandung-andung Pak Zul. Selingan doa-doa kebaikan. Sedekah. Oh. Sedekah. Betul. Terkadang misalnya Fijra kadang ngambil selipnya piti dalam tas. Gitu. Misalnya cia Bazulnya. Iya. Separuh hilang tu. Padahal seluruh kebutuhan biasanya alhamdulillah kami yang sakit bawa penuh sadonya. Itu piti-piti yang diletak itu untuk pribadinya. Kok sedekah lah, kok beli baju terserah. Kadang-kadang cia lagi separuh hilang Bazul. Acuk macam itu. Ambolah tahu dah. Kadang-kadang pas iman ambo lama. Beli lagi lah ke baju. Beli lagi ke iko. Kadang pingin tu dah. Aduh nampak pemirin udah. Yudah. Lagi tahan sebentar Pak Zul. Fijra aku tak pernah sampai tunggu piti banyak. Kami ambo dah piti dah Pak Zul ya. Milas kita seketik lagi lah Pak Zul ya. Iya. Fijra aku tak pernah sampai tunggu piti banyak dah Pak Zul. Kadang-kadang ambo syukur lah mandoan-doan gitu. Pas saling bercerita, ni penasaran. Kamu ada? Ni penasaran pengen dengar cerita siapa yang menerima. Gitu. Pas ambo cerita, mereka kondisi orang menerima. Tenang cukup. Ambo salah satu mungkin kenikmatan bersedekah, kenikmatan di batin Bazul. Bahagia setelah memberi itu, bahagia. Baca cerita-cerita kami di rumah sambil nyolalu Bazul. Ambo cerita, udah tadi mendapat orang mereka. Senang menangisnya warna-warna senang. Itu beliau menangis Pak Zul. Menangis bangga. Ya Allah. Haru. Abu menangis lah. Saya saling cerita Pak Zul. Merasa bersyukur dapat pesang mereka. Fijra pun gitu loh kecilnya beliau tajuk tenda Pak Zul. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, semoga nanti nikmat dari Allah. Ikolah nikmat yang sebenarnya tidak bisa digantikan oleh harta, oleh apapun. Tidak bisa, tidak ada. Karena memang bahasa kata tadi inilah mutiara iman yang sesungguhnya. Ketika iman berbalut hidayah,
ya kan, menjadi mutiara mutiara itu apa namanya tuh, dinginnya memenuhi relung-relung kalbu yang tidak bisa diganti dengan apapun begitu. Tidak bisa, betul. Masya Allah. Walaupun diungkapkan kadang-kadang buat apa dia ungkap. Tak terungkapkan seluruhnya. Tak gini. Rasa itu. Tak sabananya katuku tak mewakili rasa. Oh, itu mana tapi mana. Iya, betul lah gitu ya. Artinya tak ada bahasanya untuk menceritakan gitu. Tak ada bahasanya untuk menceritakan. Ya Allah. Itulah makanya kayak tadi kan, surga itu tidak bisa diceritakan kenikmatannya gitu. Masya Allah. Dah. Kita Fijra. Iya. Udah adalah nikmat terindah, nikmat paling besar yang Allah bagi ke Fijra. Ya Allah. Abu pun berasa gitu lah Pak Zul. Iya. Udah adalah nikmat terbesar yang Allah bagi ke Fijra. Jadi walaupun yang menyerahkan cincin, lu manga-manga lagi gitu. Mungkin itu. Iya betul. Yang udah tetapnya cincin kan hanya simbol gitu. Simbol. Betul. Karena hakikat cincin sebenarnya itu yang tadi tuh, yang ada di hati itu. Itu mana? Cincin mungkin kalau udah biti bisa balik-balik bisa gitu kan. Itu kan hanya momen waktu aja sebenarnya. Iya, tapi hakikat cincin yang sebenarnya yang dibawa tunangan ke akhirat itu kan itu sebenarnya kali itu. Masya Allah, luar biasa. Intan. Iya betul. Apa namanya, tahapan demi cerita itu memang sungguh menggugah rasa dan juga mencabik-cabik logika kita. Ternyata dunia bagi orang yang telah mendapatkan kenikmatan tidak ada apa-apanya. Karena di tengah dunia ini orang berburu harta, pangkat, jabatan, style segala macam ya. Ternyata bukan itu ya Intan ya. Bukan itu ya. Ambo ingin minta ke Intan Moriko di penghujung mungkin pembicaraan kok kira-kira nasihat bagi keluarga baik yang telah ditimpa musibah maupun seketik ditimpa musibah lah, rasa mungkin apa namanya, seakan-akan tak sanggup. Mungkin apa namanya tuh, nilai energi dari Intan yang pernah merasakan itu menguatkan saudara-saudara, terutama Ambo, untuk Ambo dan untuk yang lain seluruh keluarga lah yang mendengarkan podcast awak. Kau kira-kira Intan? Ya, terutama untuk yang ngecek dulu betul. Ambo sendiri betul, kan. Betul. Sebenarnya apapun yang akan awak kerjakan, mintalah kemudahan ke Allah tadi. Apapun yang akan awak kerjakan, minta kemudahan kepada Allah. Kemudahan ke Allah tadi. Okay. Allah yang memudahkan. Allah yang bagi petunjuk. Diriku tidak ada apa-apa ya Fazil. Allah yang memudahkan, Allah yang bagi petunjuk. Allah yang bagi jalan kedua. Masya Allah. Allah tidak pernah salah meletakkan musibah di pundak sial. Musibah itu diletakkan. Allah sebaik perencana. Rencana Allah itu lebih indah dari cita-cita awak. Harus yakin ni betul. Padahal kami dulu banyak cita-cita, nio umroh, nio kemari. Ternyata Allah punya rencana lain. InsyaAllah mau yakin mana Fijra kini sedang menikmati teman-teman surga. Itu lebih indah di dunia. Betul. Kalau Allah yang menolong, Allah yang menenteramkan, seberat apapun musibah yang awak hadapi, InsyaAllah tak terasa baik dah betul. Sampai sandaran kantungan itu ya. Iya betul. Ana. Terus berkentang. Abu rasa lah cukit betul. Masya Allah. Kunciannya padek pasaknya pada kok ya. Sahabat Dusana Sadonya, luar biasa Intan. Dari ungkapan-ungkapan yang bukan ungkapan, tapi dari fakta yang diungkapkan. Pertama kita doakan Fijra, apa namanya tuh, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, dan dari tanda-tanda itu telah menikmati, semoga telah menikmati kenikmatan surga nantinya. Amin. Dan kita doakan juga Intan bersama anak-anak dan keluarga besar nantinya ditarik oleh Fijra menjadi penduduk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kami juga mendoakan dari lembaga Aspen, karena alhamdulillah kita bersama anak-anak yatim juga sama-sama mendoakan begitu ya. Semoga kamu yakin bukan dari nampak tanda-tanda kesabaran besar sudah diberikan Allah kepada Intan. Makanya sempat kita undur, sahabat, telepon aja sempat kita undur, ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesabaran luar biasa pada Intan untuk menghadapi musibah yang luar biasanya. Secara pribadi dan lembaga kami merasa, mohon maaf ya katakan, mungkin merasa bangga, mohon maaf walaupun kehilangan, bangga kebantu itu, karena memang Intan orang yang sabar dan anak-anak termasuk orang yang sabar. Tak banyak orang yang diberikan karunia seperti itu.
Mungkin sebagai kata penutup ada kata pendek yang Intan ingin sampaikan kepada pemirsa awak. Kata pendek tentang Fijra hasil Pak Zul ya. Boleh. Ambo yawana marasu balabu bana Pak Zul. Batu kecil Nabi. Kalau mencari seorang istri, carilah ada sampai kecilnya Pak Zul. Kecantikannya, keturunannya, hartanya, apa cari Pak Zul? Agamanya. Masya Allah. Maka carilah karena agamanya. Ambo memang niat dulu memang cari karena agamanya. Memang badasu Pak Zul. Badasu mana? Kalau karena agamu, tidak salah Nabi dia badasu. Lah hilang pun Fijra kini. Sanang di Rasuado jadi saya. Oh iya. Masya Allah. Mungkin sesuai apa ikut tema balabo. Bisa jadi. Dia balabo. Dia balabo ya. Dia atau partinya? Dunia akhirat balabo. Mambali manang Mama Kaisanang. Masya Allah sahabat. Beliau juga adalah salah satu pengusaha tentang pakaian-pakaian ya Intan ya. Balabo ada alhamdulillah ya. Sang inspirator kini ko Jo adalah seorang pengusaha pakaian yang tempatnya kalau di Bepas ada sebelah kiri. Yang tempat gudang Patan itu sempat jalan diperbaiki itu kan sempat itu. Iya. Tapi iklan lebih enak bentuk itu kan orang cilik balabo kan. Itulah balabo dunia akhiratnya kan. Kajam gadang ya kan. Yang gitu. Dan juga pernah di aktori istilahnya bintang iklannya siapa dulu? Si Rio, Maipin dan Rio. Ale Maipin tekan-tekan gaya Maipin le do apa-apanya kok ya. Luar biasa iklannya ya. Dan alhamdulillah Hariko Balabo mengiklankan balabo tentang soal balabo yang sebenarnya. Yakni balabo tentang dunia akhirat. Kita doakan Fijra dan jangan lupa kita berlanjut di Tampe balabo. Masya Allah. Selamat buat Intan dalam sebagai salah satu catatan dari penduduk syurga insya Allah bersama anak-anak ya. Amin. Semoga tabah dalam jalani kehidupan. Dan intinya bagi kami adalah doakan kami agar kebahagiaan dunia akhirat pun dapat kami raih insya Allah. Sama-sama mendoakan betul. Baik Intan, rasanya lah sampai di ujung pembicaraan kita. Ya, semoga berkah. Makasih dan buat Fijra semoga jadi amal soleh. Amin. Ya, insya Allah ya. Akhirul kalam kita tutup dulu Intan. Ambo Zulfamiadi. Ambo Intan Kayu mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.